Halo, perkenalkan saya Desti Fitriani. Sejak tahun 2017, saya telah mengajar di beberapa program studi, antara lain program Sarjana Reguler Ilmu Akuntansi, program Sarjana Kelas Khusus Internasional, dan juga Magister Akuntansi. Adapun mata kuliah pokok yang saya ampu antara lain adalah Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Biaya. Kedua mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang esensial bagi mahasiswa dalam praktik pengambilan keputusan di perusahaan, antara lain menyangkut keterampilan untuk menghitung alokasi biaya, beban pokok produksi, analisa profitabilitas, serta analisa sensitivitas. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat bergabung di kelas akuntansi manajemen. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas topik tentang analisis biaya, volume, dan laba. Ya. Nah, ini tujuannya adalah yang pertama untuk bagaimana caranya menentukan titik impas atau dalam terminologi di akuntansi manajemen disebut dengan break even point. Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya menentukan output yang diperlukan jika perusahaan ini punya target laba operasi gitu ya. Bagaimana caranya apabila kita melakukan perubahan pada skenario harganya atau pada kuantitas penjualannya. Nah, ini bagaimana outputnya ya, berapa banyak yang diperlukan. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan bagaimana para manajer ya menggunakan analisa biaya, volume, dan laba dalam pengambilan keputusan. Dengan analisa biaya, volume, dan laba. Nah, ini pertama kita harus pahami dulu yang namanya konsep titik impas. Nah, secara akuntansi manajemen, titik impas ini adalah kondisi di mana total uang yang kita terima dari hasil penjualan kita itu sama persis dengan biaya-biaya yang harus kita keluarkan tadi. Kalau kita katakan itu sebagai modal, ya berarti yang kita jual itu besarnya sama persis dengan modal yang sudah kita keluarkan. Artinya apa? Kita dalam kondisi tidak untung, tapi juga tidak merugi, gitu ya. Itu adalah titik impas, gitu ya. Nah, kenapa sebagai manajemen ini harus mengetahui, punya pengetahuan yang memadai tentang titik impas? Nah, ini kan karena supaya dia bisa membuat satu perencanaan. Di awal dia sudah tahu gitu ya, bahwa dari modal yang dia keluarkan itu setidaknya target dia untuk menjual itu harus berapa. Sehingga dia itu tidak untung tapi juga tidak rugi. Nah, kalau itu sudah tercapai, maka nanti berikutnya adalah masuk kepada target laba. Bukan lagi kondisi labanya nol atau tidak untung, tidak rugi, tetapi nanti masuk ke target laba. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasi biaya tetap, biaya variabel, dan seterusnya? Ini kita bahas di berikutnya adalah pada komponen titik impas. Nah, komponen titik impas itu ada 3. Yang pertama adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap ini karakteristiknya adalah dia ini tidak akan berubah secara total ya. Total biaya tidak akan berubah apabila ketika volume penjualan atau produksinya naik atau turun. Tapi sepanjang tidak berubahnya ini sepanjang masih dalam batasan kapasitasnya. Gitu ya. Jadi total biaya tidak berubah sepanjang dia masih ada dalam batasan kapasitas. Contohnya apa sih? Sewa ruko atau misalnya gaji bulanan karyawan. Kalau gaji karyawannya kita bayar dengan skema gaji tetap. Misalnya 1 bulan kita gaji dia 3 juta rupiah misalnya. Tanpa melihat berapa
eh, jumlah makanan atau minuman yang terjual. Pokoknya kita gaji dia di 3 juta per bulan. Nah, itu adalah contoh dari biaya tetap gitu ya. Demikian juga misalnya sewa sewa ruko karena kita nggak punya sendiri gitu ya. Kita akan sewa sewa tempat untuk penjualannya itu sewa ruko. Nah, sewa ruko itu juga sama ya. eh, Tidak tergantung kepada berapa eh, makanan atau minuman yang kita jual. Ya pokoknya kita harus bayar per bulan itu sewanya adalah misalnya 1 juta rupiah. Maka itu adalah biaya tetap. Jadi tidak akan berubah totalnya meskipun terdapat perubahan dalam volume produksi atau penjualan, tapi sepanjang dia masih dalam batasan kapasitas. Nah, batasan kapasitas ini perlu kalian ingat juga ya, karena di luar batasan itu ada kemungkinan biaya tetap itu pun ikut berubah. Nah, selain komponen biaya tetap, komponen biaya lainnya adalah biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel ini adalah biaya yang total nilainya ini ikut naik atau ikut turun gitu ya, mengikuti kenaikan atau penurunan di volume produksi atau penjualan. Jadi misalnya di sini kalau ada biaya bahan baku ya, misalnya ya, tadi kalau kita mau bikin minuman, misalnya kita butuh air, kita butuh gula pasir, kita butuh perasa minuman misalnya. Nah, itu biaya-biayanya itu akan mengikuti naik atau turun tergantung dari berapa produksi yang kita hasilkan. Artinya kalau produksinya kita naik, tentu biaya-biaya tadi juga ikutan naik. Dan sebaliknya ya, kalau turun juga ikut turun. Nah, ini adalah biaya variabel. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komponen harga jual. Ini juga akan menentukan berapa sih titik impasnya gitu ya. Sehingga kita harus tahu dulu berapa harga jual barang per unit. Nah, tapi saya garis bawahi ya, untuk perhitungan analisa volume biaya dan laba dalam hal ini adalah misalnya salah satunya adalah titik impas. Dan nanti penerapan berikutnya adalah pada bagaimana kalau kita menginginkan adanya target laba. Itu semua adalah contoh pengambilan keputusan dalam jangka pendek ya, bukan untuk pengambilan keputusan dalam jangka panjang. Berikutnya adalah, nah kita lihat nih, kalau secara gambarnya bagaimana hubungan antara tiga komponen tadi ya, kita punya ada tadi apa? Biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual gitu ya. Maka ada di mana sebenarnya titik impas itu ya. Nah, titik impas itu ada pada pertemuan garis total pendapatan dengan total biaya, ya. Jadi pertemuan antara total pendapatan dan total biaya. Kalau dalam gambar ini kita lihat pertemuan antara garis biru dan merah, ya. Garis hijau dan biru, maaf, bukan biru dan merah, tapi hijau dan biru. Yang hijau ini adalah total pendapatan. Ya, di mana pendapatan ini adalah kita mulai dari nol. Kenapa nol? Karena kalau kita tidak menjual apapun, ya tidak ada pendapatan yang akan kita peroleh. Tapi kalau kita jualan 100 misalnya, ya 100 unit volumenya, maka kita dapat revenue 50.000. Begitu seterusnya. Misalnya kita jual di 200, kita dapat 100.000 dan seterusnya. Nah, ini kemiringan garisnya, ya, derajat kemiringannya ini mengikuti eh, apa proporsi dari penjualan dan volume atau dengan kata lain harga jual per unit, ya, gitu. Nah, itu adalah grafik harga, total penjualan. Nah, sekarang untuk total biayanya bagaimana? Nah, tadi total biaya itu kan isinya dari dua komponen ya, ada biaya tetap dan biaya variabel. Ada di mana biaya tetap dan biaya variabel? Biaya tetap itu direpresentasikan dari garis merah di sini. Ini adalah biaya tetap. Artinya apa? Biaya ini tidak akan pernah nol ya. Tidak akan pernah nol. Dia pasti akan berangkat di ya any start ya di titik manapun tergantung kepada berapa biaya tetap yang kita perlukan. Tapi dia tidak akan mungkin mulai dari nol. Artinya apa? Artinya, Anda produksi atau tidak produksi, gitu, Anda tetap akan keluar biaya tetap. Nah, kemudian bagaimana dengan biaya variabel? Nah, biaya variabel di sini tidak tergambar ya, tetapi sebetulnya kalau mau kita gambarkan, biaya variabel ini hampir mirip dengan total pendapatan. Di mana kalau kita tidak melakukan produksi apapun, maka tidak akan ada biaya variabel yang terjadi. Kalau kita nggak produksi minuman, tadi kalau usaha kita minuman, ya kalau kita nggak jualan minuman, ya kita nggak akan keluar biaya untuk airnya, untuk perasa minumannya gitu ya, untuk gulanya dan seterusnya. Karena kita nggak produksi. Jadi dia akan mulai dari titik nol dengan kemiringannya berapa? Tergantung pada biaya variabel per unitnya.
Jadi hampir mirip dengan total pendapatan. Sehingga total biaya itu adanya di garis biru. Di mana garis biru ini adalah percampuran antara biaya tetap dengan biaya variabel. Jadi dia tidak akan mulai dari nol karena dia punya komponen biaya tetap. Tetapi dia akan naik secara proporsional mengikuti tarif biaya variabel per unit. Nah, ini makanya digambarkan dengan garis biru. Nah, pertemuan dari dua garis biru dan hijau ini yang kita sebut dengan titik impas. Jadi dalam kondisi ini misalnya titik impas tercapai ketika penjualannya itu ada di 400.000 atau ketika pendapatan yang kita peroleh itu sama dengan 200.000. Pada titik itulah, jadi ketika Anda sukses menjual 400.000 unit atau Anda sukses menjual 200.000 rupiah atau dolar misalnya, itu Anda baru impas saja, Anda belum untung. Tapi nggak rugi juga, gitu ya. Kapan Anda untung? Anda akan untung ketika Anda menaikkan penjualan di atas titik impas. Jadi di setiap titik Anda naikkan, setiap satu titik Anda naikkan, itulah kelebihan Anda, keuntungan Anda, yang kita sebut dengan margin kontribusi. Jadi dengan kata lain gini, kalau misalnya saya tahu titik impas saya 400, ya jangan jualan di 400. Saya usahakan naik dari 400. 401, 2, 3, dan seterusnya. Lebihannya dari 400 itulah keuntungan Anda. Gitu ya. Oke, itu adalah area laba atau kita sebut dengan ini segitiga setelah atau di atas titik impas, ini kita sebut dengan area laba. Ya. Jadi semakin besar gapnya antara total pendapatan dan total biaya, maka laba Anda pun semakin besar. Sebaliknya, di area segitiga yang bawah nih, kita lihat, di bawah titik impas, ini ada area segitiga ya. Nah, area segitiga ini kita sebut dengan rugi. Jadi semakin Anda jauh dari 400, karena ini BP-nya 400, semakin Anda jauh penjualannya dari 400, maka gap Anda semakin gede, artinya kerugian Anda juga semakin besar. Gitu ya. Jadi kita usahakan dengan ada gambaran seperti ini, kita sudah tahu nih sebagai pengambil keputusan, kita sudah punya perencanaan atau target. Oh, berarti saya harus jual di atas 400. Nah, sekarang kita ambil contoh ya. Nah, misalnya di sini saya gunakan di sini misalnya bisnis kopi Starling. Oke, kemudian nah ini dia. Untuk membuka bisnis kopi Starling ini, nah karena Tommy ini adalah seorang entrepreneur muda nih, maka dia harus punya perencanaan keuangan gitu ya. Nah, kemudian dia mengidentifikasi, nah kalau saya mau beli waralaba Starling, ini saya perlu apa aja ya? Nah, ternyata dia sudah tanya-tanya ke pemilik waralabanya, oh kalau mau kamu tinggal tahu beres aja gitu, semua kami yang atur, tapi biaya waralabanya adalah 10 juta per tahun. Nah, 10 juta per tahun. Pokoknya syarat dan ketentuannya itu pokoknya ya Anda udah ditentukan berapa nanti yang akan dijatah per harinya gitu kan. Dan itu akan berlaku kontraknya selama setahun. Nah, kemudian apalagi ada biaya produksi ya. Biaya produksi ini adalah 5.000 per gelas ya. Kemudian dia juga memberikan, Tommy ini memberikan sistem komisi penjualan. Jadi si karyawannya ini digaji, ada gaji tetap ya, ada gaji karyawan 1 juta dan juga ada komisi nih. Kalau dia berhasil jual 1 gelas, komisinya 500 rupiah gitu ya. Karena gaji tetapnya ini ada 1 juta. Nah, kira-kira ini adalah apa kalau dibilang modal gitu ya yang diperlukan gitu ya, struktur biayanya akan seperti ini. Nah, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah identifikasi dulu nih, mana yang masuk ke dalam biaya tetap dan mana yang biaya variabel. Nah, ini penting karena kalau tidak, kita sulit untuk menghitung berapa titik impasnya. Ya, misalnya di sini biaya waralaba ya karena tadi sifatnya adalah tetap gitu ya, dikontak secara tetap ini 10 juta, maka ini masuk ke dalam biaya tetap. Sedangkan biaya produksinya ini dan juga komisi ini adalah biaya variabel ya, mengikuti pada berapa volume produksi yang dihasilkan. Sedangkan yang gaji tadi ini adalah biaya tetap. Nah, sekarang Tommy ini mulai curious nih bertanya, kira-kira berapa ya kopi yang harus dia jual supaya biaya-biaya yang sudah dia identifikasi di sini tadi impas gitu ya. Kira-kira berapa ya yang harus dia jual. Nah, ini kita akan menggunakan rumus titik impas di mana titik impas ini tercapai ketika, nah ini dia ya, total penjualan sama dengan total biaya.
Nah, ini kita bisa modifikasi rumus tadi dengan menggunakan rumus seperti ini. Biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Jadi, kalau tadi biaya tetapnya adalah dari biaya waralaba yang 10 juta gitu ya. Kemudian, nah ini adalah 1 juta dikali 12. Kenapa kira-kira dikali 12? Karena kita menghitung titik impasnya dalam waktu setahun ya. Dalam waktu setahun. Nah, karena tadi gaji itu adalah 1 juta per bulan, maka kita harus kalikan dengan 12. Ya, sehingga lalu hasilnya ini kita bagi dengan margin kontribusi per unit. Itu dari harga jual 8.000 dikurangi dengan 5.000 biaya produksi variabel dan komisinya yang Rp500. Nah, sehingga dari sini Tommy mendapatkan bayangan perkiraan dia itu kalau mau impas dari biaya waralaba, biaya produksi, komisi, dan gaji yang dia keluarkan, itu dalam 1 tahun dia harus mampu menjual 8.800 gelas kopi. Jadi bayangkan ya, atau kalau dalam per bulannya bagaimana Bu? Ya kita bagi dengan 12 lah. Rata-ratanya adalah 8.800 kita bagi dengan 12. Tapi dalam 1 tahun itu kurang lebih ada 8.800. Atau kalau kita menghitungnya dalam rupiahnya, ya tinggal kita kalikan 8.800 tadi dengan harganya. Ya, kalau harganya 8.000 ya kita kalikan dengan 8.000. Nah, itu adalah titik impasnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kita punya skenario harga jualnya kita ganti? Tadi kan harganya 8.000 ya. Nah, sekarang kita mau ngetes nih. Kalau misalnya harganya kita turunin jadi 7.500. Kira-kira titik impasnya akan berapa ya? Logikanya sebenarnya sederhana aja. Kalau harganya itu kita turunin, udah pasti titik impasnya akan nah naik, akan lebih banyak yang kita perlukan untuk jual karena harganya kita turunin. Sebaliknya, kalau harganya kita naikin, tentu titik impasnya akan turun. Nah, sehingga kita gunakan rumus yang sama ya. Biaya tetapnya adalah 10 juta plus gaji tadi 12 bulan kali 1 juta dibagi dengan, nah sekarang harganya kita ganti ke 7.500. Tapi biaya produksinya masih sama ya. 5.000 untuk biaya produksi variabel dan komisinya 500. Sehingga titik impasnya ada di 11.000 gelas kopi. Tadi 8.800 ya. Begitu harganya kita turunin, padahal turunnya cuma 500 perak ya, tapi naiknya sangat signifikan dari 8.800 ke 11.000. Jadi sekitar 2.200 naik ya. Cukup signifikan ya. Sehingga pendapatan di titik impasnya kalau kita mau hitung dalam rupiah adalah sekitar 82.500.000. Nah, kemudian berikutnya ya, ketika bisnis itu sudah mulai baik, tentu kita juga mulai berkeinginan untuk mendapatkan laba ya, nggak cuman impas gitu ya. Kalau ada target laba, berarti kan labanya tidak sama dengan nol, ada keuntungan yang kita harapkan. Nah, kalau kita menginginkan ada target laba, maka rumus yang sama tadi ya kita modifikasi dengan menambahkan target labanya. Jadi ada total biaya tetap, kita tambahkan dengan target labanya dalam rupiah atau dalam dolar itu berapa, tapi pembagiannya tetap sama, yaitu margin kontribusi per unit. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalnya di sini masih sama struktur biayanya seperti ini untuk berbisnis tadi kopi Starling ya. Tetapi bedanya di sini adalah si entrepreneur ini, si Tommy menginginkan nggak cuman impas, tapi ada keuntungan 24 juta dalam setahun. Nah, jadi ada labanya lah gitu kan, kita jualan udah capek, ada keuntungannya. Nah, itu berapa jadinya yang harus dijual dalam waktu 1 tahun? Berapa gelas ya yang harus dia jual? Nah, kita gunakan rumus yang sama tadi ya, hanya bedanya kita tambahkan target laba. Jadi biaya tetapnya adalah 10 juta ditambah dengan gaji tetap tadi per bulan adalah 1 juta kali 12 bulan, tambahkan lagi dengan target laba dia 24 juta. Lalu kita bagi dengan harganya berapa dikurangi dengan biaya produksi, variabel, dan komisi. Ya, semua biaya-biaya variabel kita kurangkan di penyebutnya. Nah, sehingga didapatlah, dalam 1 tahun itu Tommy harus berhasil menjual 18.400 kopi kalau dia menginginkan ada laba 24 juta. Atau kalau dalam rupiahnya kita kalikan dengan harganya itu setara dengan memperoleh pendapatan 147.200.000 dalam setahun. Disitulah dia mendapatkan untung sebesar 20
4 juta. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan perdana kali ini. Sebelum kita akhiri, saya persilakan ada pertanyaan. Oke, Zahra ada pertanyaan, silakan boleh di-unmute. Iya, Bu. Saya ada pertanyaan. Pertama itu mengenai bagaimana ya dengan biaya sangkos gitu, Bu. Apakah relevan dipertimbangkan dalam analisis biaya volume dan laba? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya Zara atas pertanyaannya. Bagus sekali ya tadi. Bagaimana dengan Sangkos ya? Apakah Sangkos itu eh, dipertimbangkan juga ya dalam pengambilan keputusan gitu ya? Khususnya ini analisa volume biaya dan laba. Nah, Sangkos ini kita ingat lagi dulu waktu di mata kuliah akuntansi biaya ya. Sangkos ini adalah biaya yang sudah terjadi sebelumnya ya sudah terjadi dan tidak bisa dibatalkan gitu ya. Nah, sedangkan dalam pengambilan keputusan ini kita sifatnya adalah perencanaan ke depan gitu ya. Sehingga kalau perencanaan ke depan itu kan biaya-biaya yang kita perkirakan itu belum terjadi. Kalau sudah terjadi ya tidak perlu lagi gitu ya kita pertimbangkan. Artinya sangkos ini tidak relevan. Jadinya tidak relevan dalam proses pengambilan keputusan karena sudah terjadi dan tidak bisa kita batalkan. Raise hand. Silakan silakan Aufa. Silakan Eh, Aufa untuk di-unmute. Sebelum Maaf maaf ya. tadi jaringannya eh, lelet. Oh iya. Eh, saya, Ya silakan silakan silakan. saya izin bertanya mengenai analisa biaya volume dan laba. Apakah metode ini lebih relevan digunakan untuk pengambilan keputusan jangka pendek atau jangka panjang? Mohon penjelasannya, Bu. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Baik, terima kasih ya Aufa atas pertanyaannya. Ya, untuk analisa biaya volume dan laba, ini adalah untuk pengambilan keputusan yang sifatnya jangka pendek ya. Kenapa demikian jangka pendek? Karena kita mengabaikan yang namanya nilai kini atas uang, ya time value of money. Itu kan sama sekali tidak bahas kita di sini ya. Artinya tidak ada perhitungan tingkat diskonto dan seterusnya. Jadi ini adalah untuk pengambilan keputusan dalam jangka pendek. Nah, sedangkan kalau dalam jangka panjang, maka yang harus kita pertimbangkan itu tidak hanya tadi ya biaya tetap, biaya variabel, kemudian harga jual. Tadi kan kita hanya ada 3 variabel saja yang kita pertimbangkan di sini. Melainkan ada yang namanya time value of money atau nilai nilai waktu dari uang. Itu sangat relevan untuk dihitung. Kenapa? Karena eh, apa? Jangka waktunya itu di atas 1 tahun. Artinya, 1 rupiah uang yang kita miliki saat ini, katakan, itu memiliki nilai yang berbeda dalam 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, dan seterusnya. Sehingga kita harus mendiskontokan, gitu ya, mendiskontokan nilai uangnya, karena ada perbedaan nilai itu tadi. Perbedaan nilainya dari mana? Ada kecenderungan terjadi inflasi, gitu ya. Gampangnya Anda bisa cek ya, kalau saya punya uang sekarang 100.000, 100.000 yang saya punyai sekarang itu kalau saya beli telur katakan itu saya bisa beli kurang lebih 4,5 kg hari ini. Tapi dalam 1 tahun ke depan mungkin tidak sebanyak 4,5 kg telur, mungkin hanya saya bisa beli 3 kilo telur. Berikutnya lagi di 2 tahun kemudian saya hanya bisa beli 2 kilo telur dan seterusnya. Jadi dari nilai uang yang sama itu nilai realnya itu akan mengalami penurunan sehingga harus kita diskontokan. Nah, dalam contoh ini kita abaikan ya. Jadi pengambilan keputusannya hanya untuk yang time horizonnya itu 1 tahun atau kurang gitu ya. Jadi itu. Nanti kalau untuk jangka panjang pengambilan keputusannya kita gunakan teknik yang berbeda ya. Nanti akan kita bahas tuh pada saat kalau tidak salah tadi pertemuan ke-12 atau 13 ya ketika kita menggunakan teknik nilai tambah misalnya atau kita gunakan nanti teknik yang namanya net present value atau internal rate of return. Nah, itu ya kental dengan penggunaan time value of money di mana kita harus mendiskontokan proyeksi arus kas di masa depan ke nilai sekarang. Ya, jadi kurang lebih itu ya. Paham ya, Ufa ya, perbedaannya. Paham, terima kasih, Bu. Baik. Oke, ada lagi kah pertanyaannya? Masih dibuka?
Kalau tidak ada, sebelum kita akhiri sesi perkuliahan kita, saya memiliki tugas untuk Anda semua ya, di mana Anda harus mengikuti kuis mingguan ya. Nah, kuis untuk pertemuan hari ini ya. Nah, untuk itu saya minta untuk memvalidasi enrollment Anda di e-learning emas ya. Nah, kelas kita adalah kelas akuntansi manajemen E tadi ya. Ini kode kelasnya ECAU 602103768907 atau akuntansi manajemen E. Jangan salah enroll di kelas yang lain ya karena dosennya berbeda. Kita ada beberapa kelas paralel di mata kuliah akuntansi manajemen. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita akhiri ya. Nanti kita akan jumpa lagi di pekan depan di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.